Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini, dan telah memberikan kita ilmu dan pedoman hidup yang luar biasa sehingga kita dapat menjadi umat Islam yang sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Anjaswan Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 24 10 1008 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kasman SPDI dan MPDI. Nah, ini tugas terakhir. Dengan judul Sumber Ajaran Agama Islam. Apa sih itu sumber ajaran agama Islam? Sumber ajaran agama Islam atau bisa disebut landasan hukum dalam Islam adalah dasar-dasar hukum atau peraturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya maupun hukum yang dibuat oleh para tabi'in atau tabi'in dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sumber ajaran agama Islam ini merupakan pedoman hidup manusia dari lahir sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup hukum, peraturan, dan cara berlaku menjadi manusia yang baik dan mulia, serta cara mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan jalan menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber-sumber ajaran agama Islam ada dua. Yang pertama itu sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Nah, sumber primer ini adalah yang langsung turun atau langsung Allah berikan kepada Rasulnya, dan satunya lagi sunnah adalah apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah ucapkan maupun apa yang Rasulullah perbolehkan. Nah, pertama, Al-Quran, kitab suci Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini Allah berikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika dia sedang berdiam diri di Gua Hira. Nah, ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, sunnah, perilaku dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup dan pelengkap Al-Quran dan yang tercatat dalam hadis. Perilaku dan ajaran Nabi Muhammad yang menjadikan pedoman hidup dan pelengkap Al-Quran dan tercatat dalam hadis. Apa yang tercatat dalam hadis adalah apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perbuat, dan apa yang Rasulullah contohkan maupun sebutkan dan perbolehkan, yang para sahabat-sahabatnya atau para murid-muridnya tulis dalam satu kitab. Yang kedua, sumber sekunder. Yang pertama adalah ijma, kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum. Apabila akan seperti yang diketahui bahwa semakin berkembangnya zaman, maka akan ada muncul hal-hal baru. Oleh karena itu, sumber sekunder pun muncul, yaitu antara yang pertama adalah ijma, kesepakatan para ulama. Nah, ulama ini tidak sembarang ulama. Mereka adalah para ulama yang telah diakui oleh jutaan orang maupun ratusan ribu orang dengan keilmuannya dan paham betul mengenai hadis, Al-Quran, dan apa yang baik dan buruk, dan berguru dengan aliran yang sama sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah qiyas, analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap zaman pasti akan ada hal baru, dan setiap waktu pasti akan ada muncul masalah-masalah baru. Qiyas ini dianalogikan adalah menyamakan, dalam istilah mudahnya, menyamakan suatu hukum yang akibatnya sama dan memiliki dua cara. Yang pertama, hukumnya itu akan disamakan dengan yang ada di Sunnah dan Al-Quran. Yang kedua itu akan membuat hukum baru, tapi lebih diutamakan adalah menyamakan hukum yang telah ada. Ketiga, kitab-kitab fikih, karya ulama yang menjalankan hukum dan praktik Islam. Nah, kitab-kitab fikih ini adalah suatu hal
atau suatu buku yang telah ulama berikan, dan fikih ini berfokus pada suatu topik seperti fikih sholat, fikih tahara, berwudu, zakat dan sebagainya. Keempat, fatwa, pendapat hukum dari ulama atau lembaga tentang masalah tertentu. Nah, fatwa ini hampir sama dengan ijma, qiyas dan fikih. Sumber-sumber ini digunakan untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam, berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencakup 1. Sumber hukum, menyediakan hukum-hukum yang jelas seperti mengenai ibadah, pernikahan dan warisan. Nah, Al-Quran itu tidak hanya berlandaskan itu. Banyak sekali hal-hal dalam Al-Quran ini yang tidak dijelaskan dalam PowerPoint ini. Seperti halnya hukum mengenai perdagangan, peminjaman, dan hukum-hukum lain seperti warisan dan sebagainya. Karena Al-Quran itu mencakup sangat luas hal. Nah, poin 2, pedoman moral, mengajarkan nilai etika dan moral seperti keadilan dan kejujuran. Nah, itu adalah satu contoh luarnya. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyatanya pasti akan berhasil. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kitab yang mulia karena langsung turun atau yang langsung diucapkan oleh Tuhan kita, itu Allah SWT, dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah rasul atau utusan Allah SWT dan pembimbing umat Islam. Bukan pembimbing umat Islam, tapi membimbing manusia dari zamannya dia diturunkan sampai akhir zaman kelak. Nah, Al-Quran juga sebagai dasar ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas itu merupakan sumber sekunder yang diambil oleh ulama. Ijma dan qiyas tidak akan dapat disetujui oleh para ulama tanpa adanya landasan Al-Quran dan hukum dari Rasulullah, yaitu sunnah. 4. Penerapan dalam kehidupan, diterapkan dalam aspek pribadi, sosial dan politik umat Islam. Karena Al-Quran itu mencakup tidak hanya kepribadian, tapi sosial dan budaya kita pun berpengaruh tentang Al-Quran. Al-Quran itu mencakup banyak hal, mulai dari individual maupun kelompok. Nah, secara keseluruhan Al-Quran membentuk sistem hukum syariah yang berkomprehensif atau namanya terikat. Lanjut ke slide 5. Sunnah adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Berikut adalah penjelasan tingkat mengenai sunnah sebagai dasar hukum Islam. Definisi, sunnah mencakup perilaku, ucapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang poin pertama itu adalah perilaku, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah ucapan, apa yang Rasulullah katakan pada sahabatnya, namun kadangkala dia tidak melakukannya. Yang ketiga adalah apa yang disetujui, yaitu ketika seorang sahabatnya melakukan hal yang baik atau melakukan hal tersebut dan Rasulullah menyetujuinya atau memujinya, maka itu termasuk hadis dari Rasulullah. 2. Sumber hukum, sunnah menjelaskan dan melengkapi ajaran dalam Al-Quran, memberikan rincian tentang ibadah dan hukum. Nah, Rasulullah itu bagikan seorang guru, dan Al-Quran ini membagikan sebuah buku. Nah, buku itu tanpa seorang guru adalah bagi manusia, membaca buku tanpa adanya orang yang lebih paham isi buku itu sama dengan belajar dengan setan. Dengan mengikuti hadis dan sebagai pedoman, Rasulullah mencontohkan seperti halnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah, tapi dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara melaksanakan ibadah ini, dan dijelaskan bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan dengan berwudu bagaimana, dan Rasulullah itu mencontohkan bagaimana caranya seseorang berwudu. Baik, saya ulangi, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seseorang harus berwudu kemudian sholat, tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana seseorang melakukan wudu. Nah, inilah tugas Rasulullah, yaitu dengan hadirnya beliau dapat mempraktekkan apa yang masih menjadi tanda tanya dalam Al-Quran.
Yang ketiga, hadis. Informasi mengenai sunnah tercatat dalam hadis yang merupakan laporan tentang tindakan dan ucapan Nabi. Nah, orang yang membuat laporan ini adalah para sahabat Nabi atau orang-orang yang berada dekat dengan Nabi. Dia itu melihat aktivitas keseharian Nabi, mulai dari ucapan, perbuatan, dan segalanya. Kewajiban mengikuti sunnah dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, wajib bagi seorang umat Islam atau Muslim untuk mengikuti Rasulnya dan mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, karena sebaik-baik manusia yang diteladani adalah Rasulullah SAW. 5. Penerapan sunnah digunakan untuk menetapkan hukum dan menjawab masalah yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di Al-Quran dijelaskan secara garis besarnya, namun secara mendetailnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah datang dan hadir untuk menjelaskan secara rinci bagaimana hal tersebut dilakukan dan bagaimana hukum dari hal tersebut. Oke. Kita lanjutkan ke sumber sekunder. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau ahli hukum Islam mengenai suatu masalah. Berikut adalah ringkasan mengenai ijma sebagai sumber hukum Islam. Definisi: kesepakatan di antara ulama mengenai hukum suatu masalah setelah masa Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, semakin berkembangnya suatu zaman pasti akan ada hukum-hukum baru yang muncul. Nah, seperti misalnya begini. Pada zaman Rasulullah itu mengendarai unta pergi berhijrah ke Madinah. Nah, sekarang itu ada yang namanya kendaraan berupa motor ataupun pesawat. Oleh karena itu, ijma itu hadir dan hukum-hukum yang lain itu hadir untuk mereferensikan atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu dapat berlaku di berbagai zaman. Nah, oleh karena itu hukumnya itu unta itu digolongkan sebagai kendaraan pada zamannya Rasulullah. Dan misalnya pesawat, kapal laut maupun kendaraan berupa motor maupun mobil digolongkan menjadi kendaraan. Nah, oleh karena itu diperbolehkan menggunakannya menuju ke tanah suci atau hijrah ke Madinah. Ketiga, kriteria. Kedua, sumber hukum kedua. Ijma dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kriteria. Ijma hanya sah jika dilakukan oleh ulama yang kompeten dan tidak ada kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, poin ketiga ini kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini tetap dijadikan landasan umum, menjadikan sumber hukum yang utama. Nah, apabila ada seorang ulama yang lebih mengedepankan akal sehat dibanding Al-Quran dan Sunnah, maka hukum ijmanya, hukum kias namanya, atau fatwa-fatwanya ataupun fikihnya tidak akan pernah diterima oleh ulama-ulama lain atau umat Islam tanpa adanya landasan Al-Quran dan Sunnah. 4. Penerapan digunakan untuk menetapkan hukum pada masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber primer. Nah, masalah baru yang seperti yang saya sebutkan tadi, sering berjalannya zaman pasti akan ada masalah-masalah baru, hukum-hukum baru yang berlaku untuk manusia atau yang diciptakan manusia. Seperti contohnya tadi kendaraan. Seperti contohnya tadi, unta digolongkan sebagai kendaraan. Nah, nomor 5, keberlangsungan. Ijma dapat memberikan kepastian hukum dan kesatuan pendapat di kalangan umat Islam. Nomor 5 ini harus adanya kesepakatan dari banyaknya ulama, tidak dengan satu ulama saja. Ijma berfungsi untuk menyelesaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan situasi baru. Dengan hadirnya ijma dapat membuat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat berguna dari wafatnya beliau sampai dengan akhir zaman kelak, insyaallah. Slide ke-7. Kias adalah metode analogi dalam hukum Islam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kias sebagai landasan hukum. 1. Definisi. Kias adalah proses menghubungkan hukum suatu masalah yang tidak ada nas, teks dalam Al-Quran atau Sunnah dengan masalah lain yang sudah ada hukum jelasnya. Sumber hukum kias dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah.
Contoh, misalnya hukum narkoba dapat disamakan dengan hukum khamar atau minuman keras karena keduanya menyebabkan dampak negatif, yaitu berupa mabuk. Keempat, kriteria kias hanya sah jika ada kesamaan ilah alasan hukum antara kasus yang baru dan kasus yang ada. Penerapan digunakan untuk menetapkan hukum pada isu-isu baru dalam konteks perkembangan zaman, memastikan relevansi hukum kias Islam. Nah, kias ini digunakan lebih ke pikiran atau analogi. Banyak para ulama menggunakan kias ini sebagai pilihan ketiga ataupun keempat setelah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. 5. Penerapan digunakan untuk menetapkan hukum pada isu-isu baru dalam konteks perkembangan zaman, memastikan relevansi hukum Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan adanya keempat hukum ini dapat membuat Al-Quran dan hadis dapat berguna dan masih relevan sampai dengan akhir zaman. Kias membantu menjaga fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap situasi yang berubah. Yang keempat, yaitu kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih adalah karya-karya menjelaskan hukum Islam secara sistematis dan terperinci. Berikut penjelasan singkat mengenai perannya sebagai landasan hukum Islam. Nah, definisi kitab fikih adalah buku yang membahas hukum-hukum syariah, mencakup ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, fikih ini membahas langsung satu topik seperti fikih ibadah, fikih tahara, fikih sholat, fikih wanita, fikih pernikahan, dan banyak hal lainnya. 2. Klasifikasi. Terdapat berbagai mazhab dalam fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing memiliki kitab-kitab khususnya. 3. Sumber hukum. Kitab fikih berfungsi sebagai referensi bagi ulama dan umat Islam dalam menginterpretasikan Al-Quran dan Sunnah. 4. Metodologi. Menggunakan metodologi seperti ijma, qiyas, dan fatwa untuk menetapkan hukum dalam situasi tertentu. 5. Menerapkan kitab-kitab ini digunakan dalam pendidikan, pengambilan keputusan hukum, dan praktik sehari-hari dalam masyarakat Islam. Kitab fikih ini digunakan tidak hanya dalam kehidupan sehari, tapi juga dalam belajar. Karena di dalam fikih ini lebih mengedepankan atau membahas satu topik. Oleh karena itu, dalam satu topik ini dibahas secara mendalam agar seseorang dapat paham lebih dalam mengenai topik tersebut. Seperti fikih sholat. Nah, dijelaskan secara dalam mengenai fikih sholat dari takbiratul ikram sampai salam, maupun dua setelah salam. Secara keseluruhan kitab fikih menjadi landasan penting bagi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Baik, ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-9. Fatwa. Fatwa adalah pendapat atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga hukum Islam terkait suatu masalah. Berikut penjelasan singkat mengenai fatwa sebagai landasan hukum Islam. 1. Definisi. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan tentang hukum Islam yang tidak jelas atau baru. Sumber hukum. Fatwa dianggap sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Penerapan dikeluarkan oleh ulama yang berkompeten atau lembaga fatwa berdasarkan analisis terhadap nas dan prinsip-prinsip hukum Islam. 4. Fungsi. Membantu umat Islam memahami dan menjalani hukum Islam dalam konteks situasi dan perkembangan zaman. 5. Kepatuhan. Meskipun fatwa tidak mengikat secara hukum, banyak umat Islam mengikuti fatwa sebagai pedoman dan kehidupan sehari-hari. Nah, aku rasa di sini sudah jelas apa yang dimaksud dengan fatwa. Lanjut ke slide ke-10. Urutan hukum keempat mazhab. Nah, saya mau masukkan ini karena di setiap mazhab itu pasti akan berbeda. Nah, saya memasukkan keempat mazhab yang utama, yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Yang pertama itu dari urutan hadirnya mazhab ini, yaitu mazhab pertama, yaitu mazhab Hanafi atau bisa disebut Abu Hanifah. Nah, yang pertama adalah tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ijma, kesepakatan ulama. Ketiga, qiyas, dan kelima itu istihsan, preferensi hukum. Nah, preferensi hukum ini hampir sama dengan yang lainnya, seperti menyamakan suatu hukum, seperti halnya vaksin. Nah, pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya vaksin, tapi kalau dalam segi medis, hukum vaksin itu baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, di istihsannya itu baik untuk hukumnya itu baik.
dan diperbolehkan. Nah, maslahat mursalat itu adalah kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini seperti halnya dalam segi kesehatan, asap rokok itu dapat menyebabkan paru-paru seseorang rusak. Nah, kepentingan umumnya itu tidak dilarang merokok di tempat yang umum karena dapat menyebabkan penyakit atau dapat membahayakan orang-orang lain yang tidak merokok maupun anak-anak usia dini seperti balita dan sebagainya. Ya, yang mazhab kedua yaitu mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki yang pertama adalah Quran, kedua sunnah atau hadis, ketiga ijma kesepakatan ulama terutama dari masyarakat Madinah. Nah, yang berarti lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan ijma atau kesepakatan ulama yang dilakukan oleh para ulama-ulama di Madinah. Nah, keempat itu kias. Yang kelima amal al-Madinah, itu praktik masyarakat Madinah. Nah, di mazhab Maliki ini lebih mengedepankan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat Madinah setelah Rasulullah setelah diutusnya Rasulullah menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang-orang Madinah pada zamannya itu sebagai pedoman hidup terbaik untuk diikuti oleh masyarakat Islam. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah landasan hukumnya itu Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas, dan kelima itu istihsan, yaitu kepentingan. Sama dengan yang mazhab pertama yaitu kepentingan umum. Ini sama dengan istislah. Sama dengan istislah yaitu kepentingan, mengedepankan kepentingan. Seperti halnya hukum. Dalam Islam itu ada apabila seorang mencuri di hukumannya itu adalah memotong tangannya. Nah, di istislah ini boleh mengubah hukumnya, yaitu tidak dipotong tangannya tapi dipermudah atau diringankan lah. Nah, seperti itu halnya kepentingan karena mungkin orang yang tidak sengaja atau dengan keadaan terpaksa melakukan pencurian itu tidak memberatkannya dengan cara memotong tangannya. Oleh karena itu adanya muncul hukum istislah untuk mempermudahnya. Nah, ke mazhab selanjutnya yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Nah, dan kelima itu hadis yang lemah. Nah, hadis ini terbagi atas 5. Yang pertama mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang tidak akan pernah dibantah seperti halnya sejarah seperti Isra Mi'raj, kelahiran Rasulullah yang tidak akan pernah dibantah. Yang kedua itu hadis sahih. Hadis sahih ini contohnya adalah hadis yang dilampirkan oleh dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang ketiga itu hadis hasan yang derajatnya lebih rendah sedikit daripada hadis sahih. Nah, hadis hasan ini tingkat hadis ini tergantung dari siapa. Apakah nasab dari hadis ini tidak terus tersambung hingga ke Rasulullah, ataukah ada yang terputus? Apabila hadis ini ada yang terputus atau orang yang mengingat hadis ini diragukan adabnya, perilakunya maupun ingatannya, tidak kadangkala ingatan ini juga dibagi menjadi beberapa hal. Apabila ketika hari ini dia mengatakan satu dan 2 bulan kemudian dia mengatakan 2, pasti derajat hadis tersebut akan diturunkan lagi. Nah, itulah tergantung hadisnya. Yang jenis keempat itu setelah hasan adalah hadis dhaif, yaitu hadis lemah. Nah, ini adalah pilihan keempat dari mazhab Hambali jika tidak ada pilihan lain. Nah, kemudian hadis yang terakhir adalah al-maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu ini dikemukakan oleh orang Islam sendiri. Nah, banyak sekali hadis palsu yang keluar, apalagi ketika pada zamannya para mazhab ini masih ada. Nah, ada satu contoh hadis yaitu mengatakan bahwa ada satu hadis satu murid Imam mazhab Maliki yang sangat fanatik kepada gurunya. Nah, hadis ini mengatakan Rasulullah pernah berkata akan tiba suatu masa muncul
imam bernama Maliki, dan barang siapa yang tidak mengikutinya maka dia terlaknat. Nah, itu salah satu hadis maudu atau hadis palsu yang telah dibuat-buat oleh manusia. Kesimpulan, dasar-dasar hukum Islam menciptakan kerangka yang kokoh bagi kehidupan spiritual dan sosial umat Islam, memastikan bahwa ajaran agama dapat diterapkan dengan relevan dan efektif dalam berbagai situasi sampai akhir zaman. Nah, kesimpulannya itu bahwa dengan hadirnya keenam sumber hukum ini, maka manusia itu dapat berpedoman, dapat melakukan aktivitasnya, dan dapat terlindungi. Dengan adanya hukum-hukum Islam ini, banyak hal yang dapat merugikan manusia itu jauh dari lingkup manusia, atau bisa diartikan seperti dengan adanya hukum-hukum ini banyak orang akan terlindungi. Seperti halnya di surat Al-Quran, surat Al-Isra, surat kedua, dijelaskan bahwa janganlah kalian mendekati zina. Sungguh perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Nah, kenapa demikian? Karena hadis ini digunakan untuk sangat melindungi wanita. Dan banyak sekali dalam surat An-Nur dijelaskan mengenai hukum-hukum dan sebagainya. Nah, dengan adanya kedua hukum utama ini, hukum primer dan 4 hukum sekunder yang dapat membuat hukum primer ini selalu relevan sampai akhir zaman. Dengan adanya 6 ini, maka Islam ini akan selalu berwarna sampai akhir zaman. Baik, cukup itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.